Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijauhkan dari segala penyakit apapun. Saya Tiara Afianita, NIM 1906026120, kelas Sosiologi 2D, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Kali ini saya akan membahas tentang 3 hal dalam mata kuliah Falsafah Kesatuan Ilmu setelah saya mempelajari mata kuliah ini selama 1 semester. Hal pertama yang akan saya bahas dalam video ini adalah hal menarik apa bagi saya setelah mempelajari Falsafah Kesatuan Ilmu, dan mengapa hal itu menarik bagi saya. Yang kedua, hal baru apa yang saya temukan setelah saya mempelajari mata kuliah Falsafah Kesatuan Ilmu ini selama 1 semester, dan mengapa hal ini baru bagi saya. Yang ketiga, ini paling penting bagi kita, yaitu manfaat apa sih yang saya dapat setelah mempelajari Falsafah Kesatuan Ilmu ini selama 1 semester di UIN Wali Songo Semarang. Nah, untuk lebih jelasnya, jangan di skip, harus ditonton sampai habis. Nah, pembahasan pertama yaitu hal menarik apa yang saya dapatkan setelah mempelajari Falsafah Kesatuan Ilmu ini. Menurut saya, hal menarik dari mata kuliah ini adalah kita tidak hanya mendapatkan satu ilmu saja teman-teman, tetapi kita mendapatkan 2 ilmu sekaligus, yaitu ilmu dunia dan ilmu akhirat, atau bisa juga dibilang ilmu sains dan ilmu Islam. Dalam mata kuliah ini, kita tidak hanya mempelajari tentang sains atau tentang dunia saja, tetapi kita juga mempelajari tentang ilmu-ilmu akhirat dan ilmu-ilmu Islam, serta bagaimana kedua ilmu itu saling berdampingan dan bagaimana sains di dalam Islam. Mengapa bagi saya hal ini menarik? Karena setelah mempelajari mata kuliah ini, saya menyadari ternyata perspektif kita selama ini terhadap kedua ilmu itu salah. Selama ini kita hanya mementingkan salah satu ilmu, entah itu ilmu dunia atau ilmu akhirat. Selama ini kita lebih banyak mementingkan ilmu sains atau ilmu dunia karena dianggap sangat berguna untuk masa depan. Padahal ilmu agama tidak kalah penting dan tidak kalah berguna untuk di masa depan nanti. Terus, hal kedua yang akan saya bahas yaitu hal baru apa yang saya dapat setelah mempelajari Falsafah Kesatuan Ilmu ini. Hal baru yang saya dapat setelah mempelajari mata kuliah ini adalah bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang alam semesta ini. Al-Quran melukiskan alam sebagai makhluk yang pada intinya merupakan ciptaan Tuhan yang menyelubungi dan sekaligus menyingkap keagungan Tuhan. Bentuk-bentuk alam merupakan manifestasinya. Tak terbilang kayanya yang menyembunyikannya berbagai kudur ilahiyah, tetapi pada saat yang sama juga menyibakkan kualitas-kualitas itu bagi mereka yang mata hatinya belum dibutakan oleh kesombongan dan jiwa yang penuh nafsu. Nah, mengapa hal ini baru bagi saya? Karena selama ini kita hanya mengetahui bagaimana alam semesta itu dari sisi sains saja. Ternyata di dalam Al-Quran juga dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk alam semesta ini, bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini, dan dari kedua hal itu bisa disimpulkan bahwa ilmu sains dan ilmu Islam ini saling berdampingan dan tidak saling bertolak belakang.
Hal ketiga yang akan saya bahas yaitu manfaat apa sih yang saya dapat setelah mempelajari falsafah kesatuan ilmu ini selama 1 semester. Menurut saya, manfaat dari mempelajari mata kuliah itu adalah saya menjadi lebih tahu bahwa kedua ilmu itu penting untuk di masa depan, dan kedua ilmu ini harus saling berdampingan, bukan bertolak belakang. Manfaat kedua yaitu ketika kita melakukan sesuatu atau menghadapi suatu peristiwa, kita harus melihatnya dari kedua ilmu tersebut, yaitu bukan hanya dari satu ilmu, entah itu ilmu sains atau ilmu Islam, karena kedua itu saling berdampingan. Manfaat ketiga yang saya dapat yaitu menjadikan saya pribadi yang mampu berpikir mendalam, rasional, komunikatif, dan memiliki pengetahuan yang luas. Oke teman-teman, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada kata yang kurang jelas. Dan tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Meskipun di rumah, kita harus tetap melakukan hal-hal produktif bagi diri kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.